Salam dan bahagia para peserta didik hebat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting di dalam dunia pendidikan, yaitu mengapa kurikulum perlu mengalami perubahan yang lebih rinci dan substansial. Peserta didik yang berbahagia, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita memiliki pemahaman yang kokoh tentang apa yang dimaksud dengan kurikulum. Kurikulum dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka kerja pendidikan yang merinci tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode pengajaran, serta penilaian yang digunakan untuk membentuk dan mengarahkan proses pendidikan. Kemudian, sekarang kita memasuki perubahan kurikulum yang disebut dengan kurikulum merdeka. Apa sih yang membedakannya? Kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Tujuan diterapkannya kurikulum merdeka adalah menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi peserta didik dan guru dengan menekankan kepada pengembangan aspek keterampilan dan karakter profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Hal ini diharapkan dapat membentuk nilai-nilai generasi penerus bangsa. Sekarang, mari kita telusuri secara mendalam mengapa kurikulum dalam makna yang luas ini perlu mengalami perubahan yang lebih rinci dan substansial. Peserta didik yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita merenungi mengapa perlunya perubahan ini. Era kita terus berubah dengan cepat, ditenagai oleh kemajuan teknologi dan evolusi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum sebagai landasan pendidikan harus ikut berubah agar tetap relevan dan dapat memenuhi tuntutan yang semakin dinamis dan kompleks di tengah perkembangan zaman. Karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang bisa menjawab segala kebutuhan sesuai dengan zamannya. Namun, mengidentifikasi kebutuhan perubahan saja tidaklah cukup. Diperlukan suatu rencana penyebaran pemahaman yang komprehensif dan terarah, melibatkan berbagai strategi, mulai dari penyelenggaraan seminar dan pelatihan guru secara intensif, hingga kampanye sosial melalui media sosial yang didesain untuk mengedukasi masyarakat. Dengan cara ini, kita bukan hanya menciptakan pemahaman, tetapi juga memastikan pesan ini mencapai semua pihak yang memiliki peran kunci dalam pembentukan dan implementasi kurikulum. Peserta didik yang berbahagia, ketika kita membahas kurikulum perlu berubah, kita sebenarnya sedang mengupas lebih dalam tentang transformasi dalam cara kita memberikan pendidikan. Ini tidak hanya berkaitan dengan penambahan mata pelajaran, tetapi juga menyangkut pembaharuan metode pengajaran, integrasi teknologi terkini, dan penciptaan pengalaman belajar yang tidak hanya lebih relevan, namun juga menantang. Dengan kata lain, kita berupaya menciptakan lingkungan belajar yang responsif terhadap dinamika perkembangan zaman dan tuntutan kehidupan nyata.
Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya hari ini. Tetap aktif dan berikan dukungan kalian berupa refleksi atau umpan balik untuk perubahan kurikulum yang lebih baik. Bersama kita dapat membentuk masa depan pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Sampai jumpa di perjalanan pembelajaran selanjutnya.